Pernah nggak sih ngerasa siklus percintaan zaman sekarang tuh rasanya lebih rumit dari ujian matematika kelas 3 SMA? Bikin capek banget kan? Nah, di bahasan kali ini kita bakal ngupas tuntas sebuah pertanyaan besar. Kenapa sih kita sering banget terjebak di pola hubungan yang itu-itu aja? Daripada bingung sendiri, yuk langsung aja kita bedah materinya sama-sama. Coba diinget-inget. Giliran ada orang yang baik, selalu ada buat kamu dan siap komitmen, kamu malah tiba-tiba ilfil atau gampang bosen. Tapi, giliran ada orang yang cuek, suka tarik ulur kayak layangan, atau ngasih sinyal yang super nggak jelas, kamu malah penasaran setengah mati. Aneh kan? Kenapa ya kita sering banget nolak orang yang udah pasti, tapi malah mati-matian ngejar mereka yang lari menjauh. Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Kalau chat kamu nggak dibalas berjam-jam sama si dia, apakah kamu masih bisa santai lanjutin aktivitas, atau kamu malah langsung bolak-balik cek HP, sampai layar panas, overthinking, terus mikir, duh, aku ada salah ngomong ya? Kalau kamu senyum-senyum sendiri dengarnya, tenang aja, kamu sama sekali nggak sendirian kok. Ini kebiasaan yang umum banget, dan inilah masalah utama yang mau kita bongkar solusinya hari ini. Buat paham kenapa kita bisa bersikap kayak gitu, kita harus tarik mundur sedikit. Ada konsep yang namanya teori kelekatan atau attachment theory dari John Bowlby. Gampangnya gini, coba bayangin interaksi kamu sama orang tua di masa kecil itu kayak fondasi rumah. Cara orang tua atau pengasuh ngerespon kebutuhan emosional kita pas kita masih balita, ternyata ngebentuk semacam cetak biru tentang gimana cara kita mencintai dan berinteraksi di usia 20-an ini. Poin krusialnya ada di sini nih. Coba resapi kalimat ini sebentar. Kita sering banget nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya lagi mencoba nyembuhin luka masa kecil melalui pasangan kita yang sekarang. Kalau waktu kecil kebutuhan emosi kita nggak konsisten dipenuhi, misalnya nih, orang tua terlalu sibuk pas kita butuh perhatian, kita bakal tumbuh dengan bawa luka batin itu. Akibatnya, secara nggak sadar, kita nuntut pasangan kita sekarang buat jadi plester untuk nambal luka lama tersebut. Dari cetak biru tadi, riset ngebagi gaya hubungan jadi 4 tipe. Pertama, si aman atau secure. Mereka ini tumbuh di lingkungan yang suportif, jadi sangat mandiri dan gak gampang cemas. Nah, 3 sisanya ini nih yang digerakin sama rasa takut. Ada tipe anxious alias si cemas yang haus validasi. Lalu ada tipe dismissive avoidant alias si menghindar yang kelewat mandiri dan anti terikat. Dan terakhir, fearful avoidant alias si takut menghindar, yang sering bingung sendiri karena saking takutnya terluka. Yang paling sering bikin drama itu pasti tipe cemas ketemu sama tipe menghindar. Kalau kamu tipe anxious atau cemas, kebahagiaanmu tuh seolah bergantung total sama pasangan. Butuh diyakinin terus-menerus. Chat telat dikit, langsung panik mikir, dia bosen ya sama aku? Di sisi lain, buat si tipe avoidant atau menghindar, kedekatan emosional itu sama aja kayak kehilangan kebebasan. Makin intim hubungannya, mereka malah merasa terancam. Terus akhirnya milih narik diri atau bahkan lari ngilang gitu aja. Perbedaan ekstrim ini bikin kita masuk ke jebakan yang sering banget bikin patah hati, namanya jebakan anxious avoidant. Paradoks lucunya gini, orang dengan gaya cemas ini seringkali tertarik secara magnetis sama orang yang menghindar. Si cemas mati-matian ngejar validasi, sementara si menghindar lari terbirit-birit karena merasa sesak. Persis kayak main kejar-kejaran yang nggak ada garis finishnya. Dinamika inilah yang bikin hubungan berasa naik turun kayak roller coaster emosi. Nah, siap-siap buat kejutan besarnya. Dari data yang kita bahas, ternyata banyak dari kita salah ngartiin roller coaster emosi yang bikin deg-degan ini sebagai cinta yang menggebu-gebu. Padahal nyatanya, itu sama sekali bukan cinta. Itu cuma respon trauma dari sistem kecemasan kita yang lagi aktif. Ibarat alarm kebakaran di otak lagi bunyi kencang, kita malah ngiranya itu debaran asmara. Kita jadi kecanduan sama rasa panik dan rasa lega sesaatnya, bukan kecanduan pada orangnya. Terus gimana dong cara keluar dari lingkaran setan yang bikin capek ini? Kita bisa pinjam perspektif dari filosofi Universal Inner Harmony. Intinya super simple. Harmoni sejati itu asalnya cuma bisa ditemuin dari dalam diri kamu sendiri, bukan dititipin ke balasan chat orang lain atau validasi dari luar. Rasa sepi yang luar biasa dan rasa sangat butuh dari si tipe cemas tadi, sejatinya adalah tangisan dari inner child atau sisi anak kecil di batin kita yang dulunya belum sembuh. Pesannya jelas banget ya, berhentilah jadiin orang lain sebagai obat penawar kesepian. Kita nggak bisa nuntut pasangan buat ngisi kekosongan batin yang ada di dalam diri kita. Mereka itu manusia, bukan dempul buat nambah luka. Sebaliknya, pas kita belajar jadi tempat bersandar yang aman buat diri kita sendiri, alias bisa nenangin diri secara mandiri, kita bakal otomatis berhenti ngemis perhatian dan mulai bisa ngebangun hubungan yang jauh lebih sehat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara kita ngaplikasiin ini kalau kita lagi ngerasa terjebak? Ada 3 langkah navigasi batin yang bisa langsung kamu terapin hari ini juga pas emosi lagi bergejolak. Langkah 1, kenali pola trigger. Langkah 2, praktekkan jeda. Dan langkah 3, reparenting your inner child. Kedengarannya mungkin agak rumit ya, tapi mari kita bahas detailnya satu-satu biar gampang banget buat kamu praktekin. Langkah pertama itu kesadaran.
Sadari betul momen kapan kamu mulai ngerasa panik, atau kapan kamu ngerasa sesek pengen lari. Sadar kalau emosimu lagi kepancing, itu udah jadi langkah awal buat sembuh. Lanjut ke langkah kedua, ini ampuh banget, namanya ngambil jeda. Pas emosi lagi di puncak, misal tangan udah gatel banget pengen kirim pesan marah-marah karena diabaikan, tolong berhenti dulu. Ambil jeda 10-15 menit. Tarik napas yang panjang, kasih waktu sistem sarafmu buat tenang sebelum kamu bereaksi. Terakhir, langkah ketiga adalah reparenting your inner child. Bahasa gampangnya, jadilah sosok orang tua yang penuh kasih sayang buat dirimu sendiri. Pas kamu ngerasa diabaikan, jangan malah ngejar orang yang cuekin kamu. Kebalikannya, kasih rasa aman itu ke dirimu sendiri lewat aktivitas positif secara mandiri. Kamu bisa coba nulis jurnal, meditasi ringan, atau sekedar jalan santai di alam terbuka. Ubahlah rasa sepi yang menyiksa itu jadi waktu me time yang berkualitas dengan dirimu sendiri. Sebagai penutup bahasan kita kali ini, aku mau ninggalin kamu sama satu pertanyaan reflektif yang cukup kuat. Lain kali, kalau kamu ngerasa cemas banget karena ada seseorang yang menarik diri dari kamu, coba deh tarik nafas, lalu tanya ke dirimu sendiri. Kebutuhan emosional apa sih yang sebenarnya belum terpenuhi di dalam diriku hari ini? Cobalah untuk nemuin jawabannya, peluk erat dirimu sendiri, dan mulailah proses penyembuhan dari dalam. Terima kasih udah dengerin bahasan kali ini, dan sampai jumpa.